Perayaan syukur Suster Pasionis pada hari ini dirayakan bertepatan dengan gereja merayakan Maria diangkat ke surga. Seharusnya jatuh pada hari Senin tanggal 15, tapi karena dekat dengan hari Minggu diajukan kepada hari Minggu ini. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari Maria. Ada beberapa kata kunci dalam Injil tadi. Kata hamba, kata yang tinggi direndahkan, yang congkak hatinya diturunkan, yang tinggi, yang kaya disinggung juga. Tapi bagi saya satu hal yang pantas menjadi renungan kita adalah kenapa Santa Peran Maria merasa bangga dan bahagia? Karena Maria menyadari sebagai orang yang sederhana, orang kampung, dipakai oleh Tuhan. Sehingga dia mengatakan, aku ini seorang hamba, tapi perbuatan besar dipersembahkan, atau dengan kata lain, saya yang kecil yang hina ini boleh dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Bagi saya ini suatu pengakuan yang sangat indah, yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang, bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang boleh merendahkan diri, boleh kecewa karena posisinya di dunia ini rendah. Karena apa? Justru yang rendah ini diperhatikan, yang congkak, yang sombong tidak dipakai oleh Tuhan. Tapi Maria dengan kerendahan hatinya mengakui dia orang sederhana, justru dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, memang sebagai manusia kecenderungan kita adalah untuk menjadi sukses lebih dari yang lain. Sukses dalam usaha, sukses dalam pangkat jabatan, sukses dalam karya dan sebagainya. Itu sama sekali tidak salah dan haruslah demikian. Tetapi terhadap Tuhan tidak ada satu manusia pun yang sukses. Karena yang bisa membuat sukses adalah Tuhan sendiri. Oleh karena itu, sebagai ciptaan Tuhan, kesusahan kita selalu harus dihubungkan karena Tuhan bersama saya. Maria, gadis kampung, sederhana, merasa mendapat anugerah luar biasa walaupun tanpa dimengerti, karena Allah yang maha hebat menunjuk dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Tentu Maria satu-satunya di dunia ini, dan Tuhan juga tidak akan memberi berkat anugerah sama satu yang lain. Dalam perumpamaan tentang talenta jelas dikatakan ada yang 5, ada yang 3, ada yang 1. Tapi yang 1 ini jangan pikir karena 1 lalu dia menyimpannya. Apa artinya? Sekecil apapun berkat yang kau peroleh dari Tuhan tidak boleh ditangisi, karena Tuhan bisa menggunakan berkat yang kecil itu. Yang mendapat satu talenta karena malas, karena takut dan sebagainya tidak digunakan. Sekarang dalam konteks ibu membiara, jujur aja kita ini kan dari kampung ya, pada kebanyakan dari kampung, anak petani, anak guru ya, mungkin anak pegawai. Sebagai manusia kadang-kadang kita tetap merasa minder, rendah. Saya 96 sudah memimpin Keuskupan Sintang. Rapat pertama para uskup saya minder. Tahun 97 saya ketua Komisi Kepemudaan, pertemuan internasional pertama kali di Hualien di Bangkok. Bahasa Inggris saya terpatah-patah. Saya rasa minder, walaupun saya uskup minder. Saya itu bisa buat apa? Banyak lebih senior dari kita. Hal seperti ini sangat lumrah pada diri kita sebagai manusia. Ya. Jadi para suster yang nanti kalau perdana, yang kalau hal-hal semacam itu pasti ada pada saya. Bahkan yang sudah 25 tahun itu pun tidak akan lepas dari kadang-kadang tidak yakin diri. Lalu kuncinya apa? Bagi saya, yakin enggak kalian bahwa Tuhan manggil kalian? Maria yakin Tuhan panggil dia, sehingga dia bersyukur luar biasa. Saya yang kecil, saya yang hamba, yang saya ini dipakai Tuhan sebagai Allah. Ketika para suster mereka yakin bahwa Tuhan memanggil suster untuk suatu karya, kekuatan adalah di sisi sendiri.
Tentu kadangkala kita berusaha secara rasional untuk memikir apakah saya mampu memikul beban ini. Jangan tanya mampu tak mampu. Yang harus diyakini bagi saya adalah bahwa kalau Tuhan mau memanggil saya, Tuhan juga memberi banyak berkat. Tentu sebagai manusia sesuai pekerjaan, ya masakan tamat SMA menjadi dosen kan tidak mungkin. Ya kalau jadi dosen ya mungkin S1 S2. Nah, tapi ada orang yang S1 S2 pun kadang-kadang tidak yakin diri. Jadi intinya kalau saya lihat Magnificat, kenapa Maria begitu merasa bangga, bahagia, karena dia yang kecil, yang tidak diperhitungkan di kampung, dipakai oleh Tuhan sebagai alat. Jadi para suster yang nanti mereka 25 tahun, saya ucapkan selamat. Kalian sudah mencapai tingkat yang luar biasa, 25 tahun hidup biara, yang kaul kekal, masih banyak tantangan, apalagi yang kaul perdana. Tapi intinya bagi saya pribadi, paling tidak saya happy, yang memanggil para suster ini Tuhan. Yang memanggil suster ini bukan bupati, bukan camat, ya kan, bukan gubernur, bukan kepala sekolah, bukan orang tua kalian, tapi yang memanggil kalian itu adalah Tuhan. Dan kalau Tuhan memanggil, Tuhan juga memberi bekal supaya kalian bisa melaksanakan tugas sesuai dengan harapan Tuhan. Kata kuncinya adalah bagaimana kita yakin bahwa Tuhan memanggil saya, dan itu terus-menerus dikaji. Karena kalau kita lepas dari iman bahwa kita dipanggil oleh Tuhan, kita mudah rapuh dalam menghadapi situasi apapun. Jadi para suster ini pesan saya, semua orang mengalami seperti Maria, miskin, tersingkir, tidak perhitungkan. Bahkan Maria ketika hamil, provokasi terhadap Yosef, tunangan bodoh kau Yosef, ngapain mau ngambil Maria, udah hamil, kan bukan hamil karena kau. Coba bagaimana orang kamu seperti Maria, kalau dikatakan Roh Kudus, aku yakin Maria juga tidak ngerti apa-apa. Maka dia bilang, aku tidak ngerti apa-apa, tapi kalau Tuhan mau ya terjadi, apa kehendak Tuhan aku turut saja. Tapi aku yakin ini dari Tuhan. Itu semua, tapi Maria bisa mengatasinya. Bahkan Maria datang ke Elizabeth, bukan mau magah pada Elizabeth, Elizabeth, aku ini mengandung Yesus gitu. Tuhan menampakkan dirinya, saya enggak. Spontanitas dalam Injil dikatakan anak yang dikandung dari Elizabeth itu yang menggerakkan Elizabeth sehingga memuji Maria. Kalau saya baca Injil tadi, saya pikir Maria mengunjungi Elizabeth karena tahu Elizabeth itu akan melahirkan. Nah, pada zaman dulu tidak ada bidan dan sebagainya, pada bidan kampung. Nah, biasa kalau melahirkan 100 tahun lalu, apalagi hampir 1000 tahun yang lalu, yang membantu adalah keluarganya. Maka tadi dikatakan setelah 3 bulan baru Maria meninggalkan rumah Elizabeth, karena Elizabeth sudah melahirkan dan sudah sehat kembali. Maria pergi ke tempat asalnya. Mari Bapak Ibu, inti yang semua katakan, tidak boleh kita pernah mengatakan aku ini orang yang paling hina di dunia, enggak. Di hadapan Tuhan kita semua punya martabat. Lalu yang kedua, bagaimanapun sekecil apapun orang itu, kalau menggunakan talenta, kalau yakin Tuhan bisa memakai dia, dia juga bisa menjadi orang, ya. Pastor Valen ini juga orang kampung seperti saya dulu, ya Pak Valen. Sekarang jadi uskup. Aku juga orang kampung. Kampung saya sampai sekarang nggak ada listrik, yang nggak ada jalan dan sebagainya, nggak jadi halangan. Nah, kebanyakan pejabat-pejabat, kalau pengalaman saya orang Daya ini banyak yang anak guru, ya, bisa jadi orang. Anak pejabat kadang-kadang malah telajak kata orang, nggak jadi-jadi, ya, kata, mungkin karena hartanya banyak dan sebagainya. Jadi kalau kita berani merenungkan sedikit dalam hidup lingkungan diri kita, kita akan melihat bahwa orang yang sukses itu sebetulnya orang yang menyadari dirinya dan orang yang yakin bahwa Tuhan pun berkarya dalam dirinya. Dan yang kedua, karya bagi diri kita sendiri, karya bagi orang lain. Dan para suster, karya bukan diri sendiri, tapi karya bagi orang lain, bagi visi misi tarekat yang ada pada diri mereka. Mari ini kita renungkan, mari kita yakin sekecil apapun hakat martabat saya sama dengan yang lain. Talenta pastilah tidak sama, tapi penghargaan Tuhan bukan besarnya talenta itu, tapi bagaimana kita menggunakan talenta dalam hidup kita. Kecil talenta kita, kalau kita tidak pakai, Tuhan pun akan marah dengan kita. Besar talenta yang kita dapat, kalau kita tidak gunakan, juga Tuhan tidak akan memuji kita. Jadi kalau 5 talenta hasil 5 juta dipuji, 3 talenta hasil 3 dipuji. Tapi yang 1 talenta karena takut berusaha, takut risiko, malah dikecam oleh Tuhan. Dengan kata lain,
Tidak semua orang miskin, orang sederhana, orang kampung itu dipuji Tuhan, tidak. Tapi yang menyadari bahwa dia orang sederhana, tapi menyadari bahwa Tuhan pun bisa memakai saya sebagai alatnya. Mari kita saling mendoakan, dan selanjutnya mari kita ikuti upacara kaul perdana, kaul kekal dan syukur atas 25 tahun hidup membiara para suster-suster Pasionis ini, dan kita tetap doakan agar suster ini tetap setia akan janji, akan kaul yang akan mereka ucapkan atau yang pernah mereka ucapkan. Amin.